Sampurasun, nepangkeun wasta abdi Andini Pusparahayu, abdi kawiti Kota Sukabumi. Ayeuna nuju diajar di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, nyenek jurusan komunikasi. Nah, jadi barusan aku memperkenalkan diri menggunakan bahasa daerahku, yaitu bahasa Sunda, yang juga sebagai salah satu bukti keragaman budaya Indonesia. Di video kali ini aku bakalan ngebahas kebudayaan yang ada di kotaku, yaitu Kota Sukabumi. Dan aku memilih topik tentang pamali atau mitos-mitos yang berada di masyarakat. Tapi sebelum membahas hal tersebut, aku bakalan ngebahas dulu apa arti dari pamali itu sendiri. Karena aku yakin bagi sebagian orang, kata pamali merupakan kata yang asing. Sejak zaman dulu banyak sekali ucapan atau perilaku yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang tabu atau larangan tersebut biasa disebut pamali di daerahku. Sebetulnya arti dari kata pamali bisa diartikan sebagai pantangan atau hal-hal yang dilarang menurut tradisi sebuah daerah. Menghindari hal-hal yang pamali tersebut menjadi sebuah kegiatan sosial budaya di daerahku yang masih dipercayai oleh sebagian orang. Kepercayaan akan hal itu biasanya dikembalikan lagi kepada individu masing-masing. Bahkan ada yang menyebut bahwa larangan tersebut hanyalah sebuah mitos. Di luar dari konteks mitos, bahwa ada yang bilang juga pamali tersebut merupakan larangan untuk kebaikan diri kita sendiri yang berhubungan dengan sebab akibat. Jika dikaji dengan logika, pamali tersebut ada unsur kebenarannya juga loh. Sebagai contoh, ada yang bilang jangan berlama-lama di kamar mandi, nanti akan keriput seperti orang tua. Jika dikaji dengan logika pun ada benarnya juga. Jika kita berlama-lama di kamar mandi, maka kita akan telat melakukan aktivitas lain seperti bekerja, berangkat kampus, ataupun sekolah. Nah, setelah mengetahui arti dari pamali, kita langsung aja bahas pamali-pamali yang ada di daerahku dan masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Yang pertama, ulah neuteuk kuku peting-peting. Pamali ini berarti kita jangan memotong kuku saat malam hari, karena konon katanya kuku-kuku yang berserakan akan dipungut oleh makhluk halus yang bisa menyebabkan kita sakit. Tapi jika dikaji dengan logika memang ada benarnya juga, karena zaman dulu sangat minim penerangan, belum ada listrik, belum ada pencahayaan di malam hari, sehingga jika kita memotong kuku malam hari, maka bisa jadi teriris bagian tubuh kita yang lain, seperti ujung kukunya ataupun kulit kita yang akan menyebabkan luka. Yang kedua, ulah keluar sareupna. Arti pamali tersebut adalah jangan keluar rumah saat menjelang malam, karena konon katanya kita bisa diculik oleh makhluk halus atau yang biasa orang Sunda sebut sebagai jurik, terutama terhadap anak kecil. Tapi faktanya jika dikaji dengan logika, memang jika menjelang malam hari kita tidak boleh keluar rumah, apalagi untuk agama Islam, karena kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan jika menjelang malam pun sebaiknya kita tetap di rumah dan beristirahat untuk melakukan aktivitas di besok hari, sehingga kita tetap fit dan bisa menjalankan hari besok dengan semangat. Pamali yang ketiga, tong cicing di lawang panto. Pamali ini berarti jangan duduk di muka pintu, karena konon katanya akan menyebabkan susah jodoh. Tapi jika dikaji dengan logika, memang benar, kita jangan duduk di depan pintu atau di muka pintu, karena bisa menghalangi aktivitas orang lain keluar masuk melalui pintu tersebut. Jadi kepercayaan itu dikembalikan lagi kepada diri masing-masing. Pamali yang keempat, ulah ngaremeh. Arti dari pamali ini jangan menyisakan makanan satu nasi pun di dalam piring, karena konon katanya dapat menyebabkan binatang peliharaan kita sakit. Tapi faktanya memang benar, kita jangan menyisakan makanan, karena itu berarti kita mubazir, tidak bersyukur, sedangkan di luar sana banyak sekali orang yang susah untuk makan. Jadi arti dari pamali tersebut jika dikaji dengan logika memang ada benarnya juga. Pamali yang kelima, lamun nabrak kucing hidung bakal sial. Arti dari pamali ini, jika kita menabrak kucing hitam, bahkan sampai tidak menguburnya, maka akan mengalami kesialan selama 7 hari berturut-turut. Kucing hitam memang sudah dikeramatkan oleh orang tua zaman dulu, karena konon katanya hal tersebut berhubungan dengan makhluk halus. Jadi, jika kita menabraknya, maka akan mengalami kesialan. Jika kita pikirkan dengan logika, memang ada benarnya. Karena kalau kita menabrak kucing, jangankan menabrak kucing, menyakiti hewan pun memang kita harus bertanggung jawab. Jadi apabila kita menabraknya memang harus dikuburkan selayaknya.
Itu bentuk dari tanggung jawab kita sebagai sama makhluk hidup. Pamali yang terakhir, yang keenam, tong hudang berang-berang, ke rezekinya dipatok hayam. Arti dari pamali tersebut, kita jangan bangun siang hari, nanti rezekinya dipatok ayam. Kalimat tersebut merupakan kalimat perumpamaan yang berarti jika kita bangun siang hari, maka rezeki kita akan diambil orang lain. Jadi sebaiknya kita bangun pagi hari, menyiapkan tenaga, bisa melakukan aktivitas yang lain dulu seperti olahraga, sarapan, dan lain-lainnya sebelum kita bekerja mencari rezeki. Karena bukannya lebih baik, lebih pagi, lebih semangat, kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak pula. Nah, jadi sekian informasi yang bisa aku beritahu tentang pamali-pamali yang ada di kotaku, yaitu kota Sukabumi, yang tentunya masih sebagian masyarakat percaya bahwa hal tersebut memang benar adanya. Semoga bisa menambah wawasan kalian jika kalian ingin berkunjung ke kota Sukabumi. Punten upami aya kalopatan, hatur nuhun. Dadah.